Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nabila Putri dengan NIM 211240007 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian evaluasi dan kurikulum. Yang pertama, ada evaluasi. Ada beberapa definisi tentang evaluasi. Ada yang jelas dan memberi pencerahan, namun ada juga yang membingungkan karena evaluasi disamakan dengan penilaian, pengukuran, dan tes. Evaluasi juga merupakan suatu proses yang telah direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Yang kedua, ada kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Nah, dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari kedua pengertian yang tadi saya telah sebutkan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum itu adalah sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterkaitan, di mana hal ini telah diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Selanjutnya ada fungsi. Nah, evaluasi sendiri banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan. Setiap bidang dan kegiatan juga mempunyai tujuan evaluasi yang berbeda. Nah, fungsi evaluasi kurikulum itu sendiri telah banyak disebutkan oleh ahli-ahli terkemuka seperti Tiller, Cornbridge, dan Scriven. Ketiga ahli tersebut secara berurutan memberikan pandangan mereka mengenai fungsi dari evaluasi kurikulum. Nah, fungsi evaluasi yang pertama dikemukakan oleh Tiller pada tahun 1949. Ia menyebutkan bahwa hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki kurikulum. Dalam pendapat tersebut, belum terlihat jelas suatu konsepsi fungsi evaluasi yang bulat. Yang selanjutnya ada pendapat dari Cornbridge. Dalam tulisannya yang berjudul Course Improvement Through Evaluation, beliau menyebutkan ada dua fungsi evaluasi kurikulum yang berbeda, yaitu memberikan bantuan untuk memperbaiki kurikulum dan untuk memberikan penghargaan. Bagi Cornbridge, pada waktu itu yang lebih penting ialah fungsi evaluasi dalam menentukan aspek-aspek kurikulum yang harus diperbaiki. Sedangkan fungsi evaluasi untuk memberikan penghargaan kepada program yang sudah ada di lapangan hanya sebagai fungsi dampak bawaan. Kemudian, Scriven mengemukakan pendapatnya yang tidak sejalan dengan Cornbridge dan Tiller. Ada tulisan yang berjudul The Methodology of Evaluation. Di dalamnya membahas tentang masalah fungsi evaluasi secara lebih konseptual. Dalam kalimat pembukaannya, Scriven mengatakan bahwa konsepsi evaluasi pada waktu itu kurang baik secara filosofis maupun secara praktis. Scriven juga menyatakan bahwa fungsi evaluasi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif itu sendiri adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum atau kurikulum improvement. Perbaikan ini dapat dilakukan pada waktu konstruksi kurikulum maupun saat implementasi kurikulum. Fungsi formatif hanya dapat dilakukan ketika kurikulum masih dalam proses pengembangan. Selanjutnya ada fungsi sumatif.
Fungsi sumatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Hasil pengembangan kurikulum dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, ataupun dampak kurikulum terhadap sekolah dan masyarakat. Dengan adanya fungsi ini, evaluator dapat memberikan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dilanjutkan karena keberhasilannya dan masih dianggap relevan dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat. Atau suatu kurikulum sudah harus diganti karena kegagalannya dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan masyarakat. Jadi, menurut Scriven, fungsi evaluasi kurikulum tidak hanya pada hasil, tetapi juga proses pengembangan dan implementasi kurikulum tersebut. Dan selain itu, ada juga beberapa fungsi lainnya untuk mengevaluasi kurikulum pendidikan. Yang pertama atau yang satu adalah sebagai umpan balik kepada siswa, dua sebagai alat untuk menilai kinerja siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tiga memberikan informasi dan bahan referensi untuk pengembangan program kurikulum. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan individu mengenai masa depan siswa terkait dengan pengembangan profesional dan karir. Yang kelima, untuk dicapai oleh pengembangan kurikulum tertentu. Dan yang keenam, orang yang merumuskan kebijakan pendidikan termasuk orang tua, pendidik, pengembangan kurikulum, perguruan tinggi, penggunaan alumni, dan komunitas sebagai umpan balik kepada mereka yang tertarik dengan sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada peran. Nah, peranan evaluasi kebijaksanaan dalam kurikulum, khususnya pendidikan, umumnya minimal berkenaan dengan tiga hal, yaitu yang pertama evaluasi sebagai moral judgment, yang kedua evaluasi dan penentuan keputusan, dan yang ketiga evaluasi dan konsensus nilai. Nah, yang pertama ada evaluasi sebagai moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi ini adalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, ada evaluasi yang berisi suatu skala, nilai moral. Berdasarkan skala tersebut, objek evaluasi dapat dinilai. Yang kedua, ada evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, suatu hasil dapat dinilai. Nah, evaluasi juga bukan merupakan suatu proses tunggal, minimal meliputi dua kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan informasi, dan yang kedua, menentukan keputusan. Nah, kegiatan yang pertama mungkin juga mengandung segi-segi nilai, terutama dalam memilih sumber informasi dan jenis informasi yang akan dikumpulkan. Akan tetapi belum menunjukkan suatu evaluasi. Dalam kegiatan yang kedua ini, menentukan keputusan menunjukkan evaluasi. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah suatu perangkat nilai-nilai. Yang kedua ada evaluasi dan penentuan keputusan. Siapa sih yang bisa mengambil keputusan dalam pendidikan atau khususnya dalam pelaksanaan kurikulum? Nah, yang bisa mengambil keputusan dan pelaksanaan dalam kurikulum bisa melibatkan guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Nah, siapa juga di antara mereka yang memegang peran paling besar dalam penentuan keputusan tersebut? Oke, pada prinsipnya tiap individu yang tadi saya sebutkan membuat keputusan sesuai dengan porsinya. Besar atau kecilnya suatu peranan keputusan yang diambil oleh seseorang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta lingkup masalah yang dihadapi suatu saat. Lain halnya dengan keputusan yang diambil oleh seorang guru. Ia mengambil keputusan bagi kepentingan seseorang. Demikian juga lingkup keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, inspektur, pengembangan kurikulum, dan sebagainya pasti berbeda-beda. Jadi, tiap pengambilan keputusan dalam proses evaluasi ini memegang porsi nilai yang berbeda sesuai dengan porsinya.
Yang ketiga ada evaluasi dan konsensus nilai. Dalam berbagai situasi pendidikan serta kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum, sejumlah nilai-nilai dibawakan oleh orang-orang yang turut terlibat dalam kegiatan penilaian atau evaluasi. Secara historis, konsensus nilai dalam evaluasi kurikulum berasal dari tes mental serta eksperimen. Konsensus nilai tersebut berupa perangkat kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan khusus. Pengukuran prestasi belajar yang bersifat behavioral. Penggunaan analisis statistik dari pretest maupun posttest dan lain-lain. Model penelitian ini merupakan suatu social engineering dalam pendidikan. Dalam model penelitian ini, keseluruhan kegiatan dapat digambarkan dalam suatu flowchart yang merumuskan secara operasional input maupun secara output. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis. Sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Arifin, evaluasi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu evaluasi reflektif, yang kedua evaluasi rencana, yang ketiga ada evaluasi proses, dan yang keempat evaluasi hasil. Nah, yang pertama tadi ada evaluasi reflektif. Evaluasi ini memusatkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mengkaji tentang ide-ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Ada beberapa kemungkinan pelaksanaan jenis evaluasi reflektif ini, yaitu ada pada waktu pertama kali ide dikemukakan, yang kedua pada waktu terjadi proses deliberasi ketika suatu kurikulum sebagai rencana akan dikembangkan oleh suatu tim. Yang ketiga ada pada waktu kurikulum sebagai rencana yang telah selesai ditulis, atau pada waktu kurikulum sebagai kegiatan yang sedang dikembangkan. Yang kedua ada evaluasi rencana. Evaluasi ini banyak digunakan orang ketika inovasi mulai diperkenalkan atau diperkemukakan dalam kurikulum dan setelah teknologi kurikulum sebagai rencana hasil format-format tertentu. Komponen-komponen kurikulum telah banyak dikembangkan dalam dimensi kurikulum sebagai rencana. Hal ini menjadi fokus perhatian dalam evaluasi rencana. Nah, yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi ini sering disebut juga dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses yang banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Jenis evaluasi ini banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kepala sekolah, guru, serta peserta didik, sarana dan prasarana, sistem supervisi dan monitoring, lingkungan, orang tua, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini merupakan evaluasi kurikulum yang paling kuat. Evaluasi hasil juga dapat disebut penilaian hasil belajar. Sekalipun pengertiannya sama, tapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar, bukan hanya berkenaan dengan dominan pengetahuan, tetapi juga dominan dengan keterampilan dan sikap. Nah, yang selanjutnya ada teknik dan instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu sendiri harus dibuat oleh guru dengan tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah atau sepotong demi sepotong, melainkan harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, dalam pembuatan instrumen penilaian harus dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik. Nah, tadi disebutkan ada observasi.
Teknik penilaian observasi ini yang digunakan berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator penilaian yang diamati. Dalam kegiatan observasi perlu disiapkan format pengamatan. Format pengamatan dapat berisi perilaku atau kemampuan yang akan dinilai. Batas waktu pengamatan. Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berbentuk daftar cek atau skala penilaian disertai rubik. Yang kedua tadi disebutkan ada penilaian diri. Penilaian diri ini adalah suatu teknik penilaian yang mana peserta didik diminta untuk menjadi dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses, dan tingkat kecapaian kompetensi yang dipelajari. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubik. Skala penilaian dapat disusun dalam bentuk skala Likert atau skala semantik differential. Selanjutnya tadi disebutkan ada penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik menggunakan teknik penilaian dengan cara meminta agar siswa untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian. Untuk penilaian antara peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan kedua-duanya. Nah, selanjutnya ada jurnal. Jurnal sendiri merupakan catatan pendidik yang berisi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Kelebihan yang ada pada jurnal adalah peristiwa atau kejadian yang dicatat dengan segera. Dengan demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk memahami siswa dengan lebih tepat. Nah, yang kedua ada penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Seorang pendidik perlu melakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan siswa atau peserta didik. Teknik penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Jadi, tiap-tiap teknik tersebut dilakukan melalui instrumen tertentu yang relevan. Yang ketiga ada penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan teknik praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang dapat digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubik. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.